Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahyu Kurniawan. Saya berasal dari alumni SMK Muhammadiyah Dua Genteng tahun 2021, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan CPC atau Cash Processing Center. CPC atau Cash Processing Center adalah suatu ruangan yang berfungsi sebagai memproses uang tunai. Singkatnya adalah CPC merupakan tempat diprosesnya uang tunai. Kemudian ruangan CPC sendiri terintegrasi langsung dengan CCTV yang mengarah ke setiap sudut ruangan, sehingga petugas pun tidak dapat melakukan kejahatan di ruangan tersebut. Ruangan CPC sendiri terbagi menjadi beberapa ruangan, yaitu ruangan searching, kemudian ruangan loading, kemudian ruangan khasanah, kemudian ruangan packing, dan yang terakhir adalah ruangan proses. Yang pertama adalah ruangan searching. Ruangan searching sendiri berfungsi sebagai tempat digeledah petugas CPC sebelum masuk ke area gedung CPC. Kemudian ruangan proses. Ruangan proses sendiri berfungsi sebagai tempat penyortiran uang, kemudian pengebanan, lalu pengebrotan, dan yang terakhir adalah packing. Lalu ruangan khasanah. Ruangan khasanah sendiri berfungsi untuk menyimpan kaset dan kanvas bag yang berisi uang. Kemudian ruangan packing berfungsi untuk mengepek uang yang sudah diprot ke dalam plastik. Dan yang terakhir adalah ruangan loading. Ruangan loading sendiri berfungsi sebagai serah terima petugas CPC dengan CIT dengan menyerahkan kanvas bag yang berisi uang. Alur masuk di ruangan CPC yaitu yang pertama adalah masuk ke luar gedung CPC, yang kedua adalah melapor satpam area luar gedung CPC, yang ketiga adalah memasuki locker room, yang keempat adalah menggunakan pakaian biasa dengan pakaian model kerja jumpsuit, yang kelima adalah melapor satpam area dalam di gedung CPC. Kemudian yang keenam, mengikuti prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Yang ketujuh adalah masuk ke ruang CPC. Yang kedelapan adalah mengikuti prosedur yang dilakukan oleh leader atau supervisor sebelum bekerja. Yang kesembilan yaitu adalah mengikuti arahan leader atau supervisor saat bekerja. Yang kesepuluh adalah melapor ke supervisor atau leader setelah melakukan pekerjaan. Kemudian yang ke-11 keluar dari gedung CPC. Kemudian yang ke-12 yaitu melakukan mengikuti prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Kemudian yang ke-13 adalah melapor ke satpam area dalam gedung CPC. Kemudian yang ke-14 yaitu memasuki locker room. Yang ke-15 yaitu adalah mengganti pakaian model kerja jumpsuit dengan pakaian model biasa. Yang ke-16 adalah melapor satpam luar area gedung CPC. Kemudian yang ke-17 yang terakhir adalah meninggalkan area luar gedung CPC. Alur kerja di CPC antara lain adalah alur pemrosesan uang, kemudian memasukkan kaset di mesin ATM, dan yang terakhir adalah packing yang berisi uang.
Lalu saya akan menjelaskan tentang definisi dari CIT. CIT atau Cash in Transit adalah suatu divisi yang bertugas untuk mengantar dan menjemput uang tunai. CIT sendiri adalah suatu divisi yang mengantar dan menjemput uang tunai. Kemudian petugas CIT dinamakan kustodi. Kustodi dalam tugasnya mampu mengendarai roda 4 dan bisa mengendarai CIT sendiri suatu divisi yang bertugas untuk menjemput dan mengantar uang tunai. Petugasnya disebut kustodi. Kustodi dalam melaksanakannya selalu dikawal oleh seorang kepolisian dan kemampuan roda 4 pun harus dimiliki oleh seorang kustodi. Mengecek perlengkapan kustodi yaitu antara lain mengecek kondisi kendaraan, mencocokkan data formulir OR, kemudian menyocokkan data ATM transit, kemudian menyocokkan data list key atau daftar kunci. Kustodi sendiri juga mengecek beberapa peralatan seperti kunci Sencon, kunci RPL, lalu formulir berita acara, kemudian amplop coklat, kemudian laporan cartridge prepare from, dan lain-lain. Dan juga kustodi sendiri juga mengecek beberapa bagian di kendaraan, yaitu mengecek kendaraan, kemudian mengecek ban, lalu mengecek STNK, mengecek kelengkapan kunci dongkrak, serta mengecek komponen-komponen lainnya yang ada di kendaraan. Transaksi di CIT sendiri terbagi menjadi 3, yaitu on-set atau bisa disingkat COS, lalu GC atau Global Content atau biasa disebut juga Bulk Bundle Content, kemudian yang terakhir adalah STC atau Site to Content. Pengertian dari COS atau Count on Set. Count on Set sendiri adalah sejenis transaksi yang menghitung uang di hadapan nasabah atau teller. Kemudian bila ada selisih dari transaksi COS sendiri, itu ditanggung oleh kustodi dan teller. Kemudian yang kedua adalah transaksi GC atau Global Content atau bisa disebut juga Bulk Bundle Content. Transaksi tersebut yaitu adalah menghitung seluruh uang di kaset, yaitu cara menghitungnya adalah kustodi sendiri yang melakukannya. Kemudian bila mana ada selisih dari jumlah uang tersebut, maka itu akan menjadi tanggung jawab dari kustodi itu sendiri. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu transaksi STC atau Site to Content. Itu dengan cara mencocokkan jumlah uang tunai di kanvas bag dengan nomor seal pada kanvas bag. Jika ada selisih dari transaksi tersebut, maka kustodi sendiri yang akan bertanggung jawab. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur replacement. Replacement adalah suatu divisi yang bertugas untuk membongkar dan memasang kaset yang berisi uang baru ke dalam mesin ATM. Yang pertama adalah memastikan mesin anjungan dalam
keadaan utuh. Kemudian yang kedua adalah membuka faskia atas, lalu mengubah mode normal ke mode SOP. Kemudian masuk menu ke menu replacement, lalu kemudian melakukan print counter, kemudian melakukan clear cache, lalu melakukan print counter kembali, kemudian membuka pintu faskia bawah dengan menggunakan kunci faskia bawah, lalu kemudian ke brankas dengan membuka kunci brankas menggunakan kunci senkon dan kunci tombak, lalu mengambil kaset, kemudian mengganti kaset yang lama dengan kaset yang baru yang berisikan uang, lalu memasukkannya satu persatu dengan cara menekan tombol hijau di samping kanan. Kemudian setelah itu melakukan print counter lagi, kemudian melakukan admin card, lalu melakukan print counter kembali, kemudian melakukan test cache. Setelah itu melakukan print counter kembali, lalu melakukan add cache. Setelah itu menutup kembali pintu brankas dengan menggunakan kunci senkon dan tombak, lalu menutup kembali faskia bawah dengan menggunakan kunci faskia bawah. Setelah itu mengubah mode normal ke mengubah mode SOP ke mode normal. Setelah itu menutup faskia atas. Dan yang terakhir adalah mengecek seluruh bagian mesin anjungan agar tidak ada yang terlupakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur FLM atau First Level Maintenance. First Level Maintenance sendiri adalah suatu divisi yang bertugas menangani problem mesin ringan seperti menangani kartu tersangkut, menangani masalah jaringan, uang tersangkut, ataupun lain sebagainya, dan juga mengganti kertas resi transaksi di print thermal. Waktu yang diharuskan untuk first level maintenance sendiri yaitu harus maksimal 15 menit. Jika lebih dari 15 menit, maka FLM harus melakukan open ticket ke SLM atau senior level maintenance agar bisa diperbaiki oleh pihak tersebut. Menangani kartu tersangkut yaitu yang pertama adalah membuka faskia atas, lalu mengubah mode normal ke mode SOP, kemudian masuk ke menu VDA atau VDM, lalu mengecek kartu yang tersangkut, kemudian mengecek kembali ke kartu tersangkut yang ada di karbin, lalu setelah itu menunjukkan kartu yang tersangkut ke CCTV, kemudian setelah itu memasukkannya ke dalam amplop coklat. Setelah itu mengubah mode normal ke mode SOP. Sebelum itu melakukan print counter lagi, kemudian mengubah mode normal ke mode SOP, lalu melakukan print counter. Kemudian yang terakhir adalah mengubah mode normal ke mode SOP, dan yang terakhir adalah menutup faskia bawah.